Aman. Oke. Terus Situasi sore begini kayak memang paling bagus sambil diskusi ngudut, asik ngudut. Tapi kita anak baik-baik. sambil tanya nih. Kan saya ini kan lagi dalam situasi bimbang begitu. Karena saya banyak dapat pendapat orang yang saya bingung bagaimana cara menilainya. Kan banyak orang bilang bahwa misalnya kalau kami itu lagi dalam sedang tidak menjalin hubungan atau dalam jomblo. itu pasti tidak bahagia begitu. Sementara saya sendiri merasa sebenarnya ya bahagia saja begitu. Kira-kira bagaimana maksudnya? Apakah tepat bisa dibilang begitu? Karena kalau saya tuh halnya kebanyakan orang dia pasang standar kehidupan atas perspektifnya gitu. Hal sebenarnya tidak tepat juga sih. Apalagi bicara kebahagiaan yang abstrak sekali ya. Kayak aneh sih begitu, misalnya kalau ketika orang jomblo pun sebenarnya belum tentu, karena banyak orang yang ada hubungan tapi ternyata tidak bahagia juga. Kalau kamu menurut lo? Soal apa tadi? Soal itu maksudnya orang kayak banyak orang lagung dari itu dipermasalahkan tentang banyak orang yang pasang standar ini. Ketika kau tidak berada dalam hubungan dalam tanda kutip pacaran, itu berarti tidak bahagia. Kalau kau sendiri kan kau pacaran? Tidak, jujur saja saya dari awal hidup. Dari awal hidup tidak pernah pacaran. Ya. Maksudnya sendiri itu sudah bukan jadi hal aneh lagi, dan orang kan rasanya biasa punya pacar itu justru kalau orang yang punya pacar rasanya lah ini orang yang tidak laku atau kayak gimana. Saya tidak tahu saya kayak gitu tidak, tapi maksudnya menurutku biasa saja kalau orang tidak sih sendiri itu, gitu. Tapi misalnya coba kita lihat dari sudut pandang sebagai orang yang sedari awal sedari lahir kesannya bagaimana nih? Sedari awal kalau kau tidak pernah pacaran lah. Tapi begini harus yang kau bahagia, misalnya udah bahagia, misalnya Bung Andi, penting atau tidak menurutmu hubungan itu? Jalani, misalnya punya hubungan dengan orang lain, dengan perempuan itu dekat, PDKT atau pacaran mungkin dalam kata lain. Mungkin kalau dekat itu saya rasa tidak masalah tuh, karena iyalah kita perlu berteman juga dengan lawan jenis. Nanti kalau kita lawan jenis kita bingung juga, jadi bagaimana mau bertingkah. Tapi kalau sudah punya teman rasanya jadi normal aja. Tapi kalau soal sudah pacaran, maksudnya bingung juga bagaimana bilangnya. Tidak terlalu penting juga, maksudnya pacaran itu kan biasanya anggapannya orang ini nanti mungkin ya orang yang bisa kita bagaimana bilangnya, di masa depan nanti janjinya lebih bagus dan antara kedua ini. Jadi sudah agak kelihatan nih bahwa masa depan ini dia tidak akan sendiriin karena ada pasangannya gitu, rasanya seperti itu. Tapi meskipun sebenarnya itu tidak jelas juga gitu. Iya, maksudnya banyak kalau kita lihat banyak orang yang kandas di tengah jalan. Mungkin begini kan, banyak orang menganggap bahwa bisa menjalin sebuah cinta begitu kan harus dikaitkan dengan sebuah status. Padahal kan sebenarnya kembali ke definisi awalnya. Mungkin kalau kita definisi apa tuh? Kita bicara soal cinta itu kan soal bagaimana sebenarnya kalau menurut gue cinta itu soal sebenarnya bagaimana kamu memberi, bukannya kamu meminta sesuatu gitu. Maksudnya kan banyak dari orang ketika dia menjalin hubungan begitu, dia memposisikan dirinya, dia ingin harus dengan seseorang ini supaya dia bisa bahagia. Kalau orang ini meninggalkannya, dia akan rusak, hancur. Ya sebenarnya sih kalau saya pahami mereka soal berbagi gitu. Misalnya kalau yang saya pahami ya tahu mungkin banyak orang dia akan bilang kan kita penuh omong kosong. Tapi tidak, kalau yang saya pahami kayaknya cinta itu anjir. Kesannya filosofis sekali. Cinta itu soal memberi. Ketika misalnya ketika kau menjalin hubungan dan kau mengaku kau mencintai orang ini, terus kau berharap kebahagiaan dari dia, itu sebetulnya bukan kau tidak cinta dia sih, tapi kau cinta dirimu sendiri. Egois begitu maksudnya. Dan itu menurutku kayak lagunya apa? Apa lagunya? Ada di lagu pokoknya tentang itu. Tapi kalau kau sekarang kau merasa kau di kehidupan sekarang bagaimana kan gini, kan kau sekarang orang yang kau bilang tadi, orang yang tidak menjalin komitmen sama perempuan manapun dari dulu dan hanya mungkin kau dekat-dekat aja sama beberapa orang. Mungkin. Tapi yang ingin saya tanyakan, dengan kondisi yang seperti itu, bagaimana kamu maknai cinta itu gitu? Sebagai
kesannya bagaimana sekali kita nilai sebagai jomblo dari dulu lah. Bagaimana seorang jomblo itu udah maknai cinta sih? Bisa melihat dari sudut pandangnya alam gitu. Mungkin kesannya personal sekali tapi ini jelas nih. Sebenarnya maksudnya sejomblo dari lahir itu juga bukan karena memang tidak laku atau karena tidak tertarik sama perempuan, bukan seperti itu maksudku. Itu ada alasannya sendirinya juga tidak lah. Tapi kalau soal saya itu dari persepsiku sendiri kan. Jadi dulu sebenarnya saya berpikir dulu rasa cinta itu artinya sayang kan sama orang lain gitu kayak gitu. Tapi setelah makin kesini makin saya rasa kalau ada orang yang sayang tapi maksudnya ketika jadi misalnya gini sayang tapi sebagai teman saja gitu. Kan? Tapi kalau orang yang percaya kan orang kepercayaan itu kan dia gimana? Kalau sudah dipatahkan itu rasanya sudah terlalu berlebihan. Jadi saya maknai dia bahwa cinta itu rasa kepercayaan yang sudah. Jadi menurutku ada kepercayaan mutlak, ada juga percayaan yang tidak mutlak kan begitu rasanya. Jadi kayak masih agak ragu nih sama orang ini. Nah, menurutku seperti itu masih belum disebut cinta itu. Boleh kita sudah ragu lagi karena cinta seperti yang kalian bilang lah. Cinta itu artinya kan memberikan tahu maksudnya. Jadi artinya mengikhlaskan dan. Berarti alam sendiri tuh dengan kesendirian itu udah tidak hampa akan cinta. Iya, maksudnya tidak. Tapi begini. Wah, keren sekali sih. Tidak, maksudnya jangan juga kita salahkan orang yang memilih untuk menjalin hubungan. Maksudnya kita anggap pendapat ini pendapat ya bisa tidak bisa diskusi cerita kita itu diartikan bahwa kita bilang orang yang ada dalam hubungan itu tidak. Semua tergantung bagaimana orangnya sendiri. Apakah dia memang senang menjalankan? Maksudnya bagus sih kalau orang misalnya punya pacar, punya teman yang bisa diajak ngobrol begitu. Tapi masalahnya masalahnya kita keadaan sekarang ini tuh kenapa kita harus bicarakan di sini. Kebanyakan orang sekarang tuh para jomblo ini tuh kayak didiskriminasi begitu ya, didiskriminasi mereka kesannya tuh orang yang tidak bahagia, hampa hidupnya, padahal kan maksudnya tidak segitunya sebenarnya. Yang kejar. Jadi kalau kau sendiri ada dalam hubungan gak sekarang? Tidak. Misalnya karena Agung sendiri tidak. Saya pun temannya saya kayak terlalu tahu soal hidupnya yang personal begitu. Kau juga jadi pembahasan personal. Biar bisa. Bukan soal itu. Sekarang kau tarikan alam dia maknai. Bagaimana dia jelaskan bagaimana dia maknai cinta. Kalau kau sendiri saya tadi kayak belum kah? Misalnya sebagai orang yang maksudnya saya tadi tahu kan kau pernah pacaran juga gitu. Soal itu kan maksudnya kan soal apa? Berbagi begitu. Maksudnya kalau misalnya saya tuh kalau sama jalin hubungan minimal dari diriku dulu sudah happy dulu, sudah bahagia dulu, maksudnya tidak merasa kurang dulu, baru seakan berbagi soal kebahagiaan itu. Tapi kalau misalnya sama masih merasa menggantungkan kebahagiaanku ke tempat lain, gitu, kayak belum tepat sih kalau harus menjalin sebuah ikatan gitu. Tapi kalau untuk sekedar ya dekat saja ya tidak masalah menurutku karena tidak ada sebuah ikatan. Yang berat itu kalau ada sebuah ikatan. Iya, saya pun tuh sekarang tuh gini, misalnya saya dekat juga sama orang. Tapi kenapa kemudian yang bikin saya ketika sudah mau pacaran tuh, misalnya sudah mau pacaran sama orang terus saya agak berpikir kayaknya tuh tidak usah pacaran itu tadi. Saya berpikir kayaknya tuh misalnya karena soal pacaran itu ketika mencintai soal saling sharing kebahagiaan. Sedangkan saya tuh kayak saya belum pegang penuh kebahagiaan atas diriku gitu ya, sama masih banyak bergantung lah. Ketika saya mau bagi kebahagiaan, sedangkan saya kebahagiaanku sendiri tuh masih belum jelas bentuknya kayak gimana. Jadi kayak aneh kita aneh sendiri dan tidak akan kita rasa tidak maksimal sih. Itu pun yang saya rasa yang saya jalani hubungan kenapa tidak maksimal sampai sekarang. Saya rasa karena itu saya sendiri belum matang gitu ya istilahnya. Baru bagaimana menurutku soal jadi kan ada orang yang bilang orang yang menjalin komitmen itu maksudnya saling memenuhi kekurangan satu sama lain kan. Jadi artinya kebahagiaan misalnya seperti itu. Maksudnya bagaimana soal itu? Jadi kan menurutmu kalau kebahagiaanmu sendiri kau belum bisa itu kan kau kasihkan orang lain itu kau ragu kan, tapi maksudnya bisa kan orang lain itu justru yang isi kebahagiaan. Ya paradoksnya mencinta itu tuh. Tergantung orangnya. Tergantung masing-masing orangnya. Ada yang mungkin yang merasa perlu untuk melakukan itu. Maksudnya karena memang kebanyakan ada orang tuh yang mungkin ada sebagian orang yang kan tadi kita sudah bilang bahwa kebahagiaan itu tergantung perspektif toh, soal preferensi diri gitu. Soal orientasi diri. Kata Buddha kebahagiaan itu akhir dari penderitaan. Iya. Tapi kan maksudnya yang dimaksud penderitaan juga itu apa gitu ya? Maksudnya itu tadi penderitaan itu tahu sih. Ada juga yang bilang soalnya ada istilah kayak jadi ada istilah kayak bersedih dahulu bersenang-senang kemudian kan. Tapi ada juga yang bilang daripada bersenang-senang dahulu
bersedih-sedih kemudian. Jadi maksudnya orang yang bilang bahagia akhir dari penderitaan, belum tahu juga. Ada orang yang bahagia dulu baru menderita. Kalau kita kaitkan dengan cinta, atau kalau Jalaluddin Rumi dia bilang cinta itu apa? Cinta itu adalah penderitaan gitu ya. Maksudnya kalau kita gini, kalau kita mau lihat sejarah, atau kalau kita lihat sejarah, kisah-kisah cinta sejarah itu selalu tuh tidak lepas dari penderitaan. Siapa misalnya kisah cintanya di Titanic itu siapa? Rose dan siapa yang laki-lakinya? Intinya siapa yang laki-lakinya di Titanic itu? Leonardo DiCaprio. Iya, yang itulah toh. Itu kan itu kan di akhir sama penderitaan toh, mereka meninggal. Toh? Ya kan siapa? Julio siapa? Romeo and Juliet. Itu kan ada kayaknya penderitaan. Memang dari itu tuh kita lihat bahwa memang cinta itu selalu ada kaitannya penderitaan sih. Kalau saya tuh begini intinya. Coba rasa ketika kau mencintai seseorang tuh kayak kau merasa derita rindu. Kayaknya semua hal. Tidak juga. Kalau dia bilang Jalaluddin Rumi di puisi-puisinya kayak gitu. Tapi memang saya intinya tuh kalau kita melakukan sesuatu itu kita merasa klik untuk melakukannya, ya lakukan saja. Misal orang udah merasa klik untuk udah jalin hubungan dengan banyak orang. Udah playboy apa atau apa, tapi kalau dia merasa klik tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan merasa klik untuk ya sendiri tidak apa-apa juga. Yang jadi masalah itu kalau misalkan melakukan sesuatu itu kamu hanya berpegangan atas apa kata orang, atas apa supaya dinilai orang gitu. Itu sih karena saya pernah rasakan ya. Dan sangat tidak membahagiakan. Oh iya. Saya tahu siapa itu. Dan sangat tidak membahagiakan. Tapi tuh begini maksudnya, itu tuh yang kita bahas bahwa kalau kita tanya tarik kan kita bahasnya tuh, kalau kalian definisikan cinta itu apa? Kira dari tadi pertanyaan ini terus. Iya nggak? Tadi sudah tanya juga sama saya. Dia maksudnya bagaimana di definisi yang lebih jelas gitu, lebih jelas. Ya memang sederhana sih, menurut tidak perlu di seperti tadi aja sampai sekarang. Kalau kita lihat dari diskusinya sebenarnya tidak ada definisi yang jelas tentang cinta itu sendiri sih. Memang sih seperti. Saya makanya prinsip itu pakai rasa kita. Misalnya ya soal tadi kalau kita merasa happy ya lakukan, kalau tidak ya terus. Sederhana itu. Terus apa lagi? Ya saja. Ya. Perbincangan di sore yang tidak berguna ini. Ya tidak ada konsep dan inilah kita. Ya deh.